11 di pos ya sebelumnya ya posisinya ya, dan juga emang disuruh sama Yoris untuk membeli double tip juga sih sebenarnya. Jam 11 itu ya nggak sempat ngerokok dulu di sana, nggak sempat makan atau apa, cuma ngambil uang udah ya langsung membeli double tip itu. Gas Jam berapa? jam 11 air pertama WA mah sekitar jam 11.20-an mungkin ada ya sekitar segituan lah, dan juga inget-inget lupa gitu Pak ya. Siang itu. Iya siang 11 siang. Terus setelah Danu ambil uang ke Amel, nah terus Danu beli double tip di Tokma. Setelah dari kamu udah langsung ke rumah Yoris untuk ya pertama Danu dulu yang ke rumah Yoris. Nah setelah Danu nyampe itu azan itu masih di Jalan Cagak posisinya masih di Jalan Cagak. Nah setelah ya sekitar ya mungkin jam 12 lebih berapa gitu nggak tahu Danu langsung ke Somalang posisinya. Nah setelah itu Danu ya untuk benerin plat nomor motor yang X-Max. Setelah beres itu nggak kurang berapa menit lah, setelah itu beres keluarin motor, lihat posisi debu di motor X-Max itu ya istilahnya kotor gitu, dan juga sempat bersihin dulu waktu itu, agak lama. Sebelum juga sempat juga sih ngerok dulu sebentar, langsung bersihin motor X-Max. Itu di mana, di Malang ya. Sempat dulu ngerokok itu, rokok mungkin udah nggak enak, langsung cuci motor yang bagian depan itu, bagian ban cuma sebentar sih. Setelah itu udah beres, nah langsung datang sama si Bibi, Amel sama Tuti waktu itu. Iya dia dari sana. Kalau waktunya Danu ya kurang saja ada sekitar jam 1:30 mah ada lah gitu posisinya. Setelah itu Danu juga masih di luar, mereka masuk ke dalam, Danu masih di luar. Biasanya sih ngerokok waktu itu, ngerokok habis. Dan juga sempat cuci motor dulu di samping, kan posisi motor teh dipindahin dari bawah teras Yoris pindah ke pinggir rumahnya gitu. Emang selang sama motor itu nggak terlalu jauh lah, bisa nyemprot. Jadi pas tanggal 17 itu kan posisi itu kan emang disuruh sama kakaknya suruh beli double tip itu posisinya. Siapa yang nyuruh, kakaknya siapa? Ya Yoris. Oke, berarti gini, datang ke rumahnya Yoris jam berapa? Sekitar jam ya 12 lebih sih, udah azan zuhur sih. Azan zuhur, Ya, oke, jam 12 lebih. Nyampe itu karena undangan dari Mas Yoris. Ya ada sempat disuruh sih pertamanya mah. Suruh nggak bawa apa? Suruh bawa double tip. Double tip. Iya disuruh. Oke, pas sampai sana ketemu sama almarhumah? Enggak, belum. Sekitar ya mungkin jam 1, hampir jam ya mungkin setengah satuan lah. Ya dan juga kan nggak terlalu lihat jam kan waktu itu, cuma ya pikiran agak jam 1 gitu. Posisinya kan Danu lagi lagi cuci motor ceritanya. Ya setelah Danu beres cuci motor itu, nah langsung almarhum itu berdua datang gitu. Naik apa? Naik mobil. Yang nyetir siapa? Yang nyetir Amel. Oh Amel, naik mobil apa? Yang Yaris. Oh Yaris. Iya, yang berarti mobil Alphard itu ibu ya, Amel bisa nyetir nggak mobil Alphard? Enggak. Jadi yang nyetir mobil Alphard adalah Yoris. Iya. Biasanya selama ini. Iya. Oke, nah berarti ya Amel naik mobil Yaris. Iya. Oke, ke situ, ya, ke rumah kakaknya. Oke, nah itu pakai baju apa Amel? Kuning. Kuning. Ibu? Ya, ibu teh sempat ya pakai baju gamis gitu, tapi agak warna biru, ininya kerudungnya biru gitu, tapi ininya agak bunga-bunga gitu, tapi ini juga biru gitu, semuanya biru gitu. Oke, semuanya biru. Iya. Kalau Amel kuning. Ya setelah ya kuning sih. Nah, Danu pas lagi ketemu masuk ke dalam, ibu terus di situ udah ada makanan ya? Belum ada makanan. Belum. Makanannya mesen.
kalau lagi dimasak waktu itu. Oh, masak sama istrinya. Ya istrinya sama ya keluarganya gitu. Oh, keluarga. Memang mereka sering ngadain liwetan gitu? Enggak sih, dadakan gitu. Jadi ya sempat kedengar gitu sama Danu juga pas Danu mau ambil ya posisinya pas ambil apa cucian itu. Cucian apa? Ya ember sabun kayak gitu, sikat kayak gitu. Mau nyuci apa sih Kak tadi? Nyuci motor dulu. Oh, nyuci motornya yang Yaris. ya. Motor apa? X-Max yang warna coklat. Oh. Lah. Ya, kan tenang apa? Ngeliwat gitu. Sekalian aja ngeliwat gitu. Ya, gitu. Ya udah masuk. Mama sama Amel cina mau kesini, cina yang cina sawar kan gitu. Ya. Bilangnya ya udah tuh cina. Sekalian aja ngeliwat. Gitu. Ya udah, akhirnya ngeliwat dari situ. Nah, di situ ibu ada ngomong apa? Ibu Tuti. Nggak tahu sih. Cerita apa? Pas lagi makan ada cerita apa? Ya pas udah beres mah bilangnya alhamdulillah cina makannya enak gitu kan gitu. Mie raos, itu jengkolnya, sambalnya gitu. Udah itu aja. Udah. Ada obrolan nggak sama Amel? Nggak ada, langsung setelah itu juga langsung main HP, ya mungkin kalau almarhum gitu tim paling main game gitu. Kalau Amel mah emang chatting ke Ayuris atau scroll apa gitu kan, pastinya dulu emang di luar waktu itu lagi. Dan juga sempat beresin motor dulu, beres motor dulu, nyuci gitu. Nah, Amel ada posting nggak? Kalau posting dan juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Nah terus Danu, berarti abis itu ibu balik lagi jam berapa tuh? Abis adzan asar sih. Abis adzan asar pulang ke rumah. Iya. Nyetir lagi. Amel yang nyetir. Amel nyetir lagi. Oke, berarti sampai rumah di situ. Iya. Malam Danu ada keluar? Nggak ada. Langsung udah ngelewat langsung tidur. Terakhir pas tanggal 17 juga dan ya Danu juga sempat ke rumah TKP ya meminta uang untuk membeli double tip itu senilai 100.000 waktu itu sekitar jam 11 lebih gitu. Posisinya dari rumah TKP langsung ke rumah Ayuris sesudah membeli double tip itu. Nah dari situ nyampe lah zuhur sekitar jam 12:10 atau lebih berapa. Nah dari situ Danu juga sempat Amel sama Arham juga ya datang itu jam 1 siang. Nah setelah itu nggak ada bincang-bincang, langsung menyuruh untuk nggak ada niatan untuk apa istilahnya ngaliwat gitu posisinya. Jadi langsung aja gitu ya. Sok aja langsung ngaliwat. Nah kata si Yoris. Oh Yoris. Iya, kata Yoris. Sekalian aja. Itu pas tanggal 16-nya ya? 17. Oh, tanggal 17 ya. Sekalian aja sana bilangnya ngeliwat, nah Mama sama Amel mau ke sini. Gitu. Berarti itu jam berapa ada di TKP waktu itu sebelum kejadian? Sebelum kejadian, tanggal 17. Iya, tanggal 17 jam 2. Jam 2 ya. Jam 2 siang ya. Jam 2 siang. Bilang sempet gitu. Terus mulai makan itu jam 2, sekitar jam 2 hampir ya mau setengah 3-an lah gitu, mau ke arah sore. Nah setelah selesai itu, setelah makan nggak ada bincang-bincang, langsung mereka berdua langsung main handphone waktu itu. Terus Amel bertanya kepada Ayuris miniatur mobil waktu itu. Cuma istilahnya Danu nggak ngerti kalau miniatur itu apa gitu kan pastinya. Ya terus setelah singkat cerita jam 4 lebih 10 kalau nggak salah ya sempat pamitan dulu gitu, pamitan ke Yoris, ke istrinya, ke Danu, sama ada saudaranya di situ gitu. Nah setelah itu Danu pamitan ya pertama pas mereka juga datang juga pakai mobil Yaris pertamanya juga yang kuning gitu. Ya terus pastinya kan Danu pas kesana juga udah pakai motor juga pas disuruh sama Yoris. Ya terakhir itu dia pamit pulang itu sempat apa istilahnya, sempat pamitan ke beberapa warga yang mungkin warga yang dari istrinya gitu ya. Posisinya Danu keluar. Nah saat itu Danu bukan memakai kan istilahnya memundurkan
kayak pacaran gitu ya gitu. pacaran. Setelah itu pulang Danu ke rumah Iris lagi waktu itu. Nah setelah itu Danu pulang itu 4:30 hampir jam 5 waktu itu. Nah nggak ada kemana-mana lagi sih waktu itu. Terus pas jam 5:30 sempat dulu sih ke warnet gitu ke teman-teman gitu ya, lihat posisi warnet, terus lihat parfum juga siapa, kan suka biasa kalau main game gitu kan suka itu gitu. Pulang juga nggak lama sih, hampir isya gitu, hampir maghrib gitu kalau nggak salah gitu maksudnya. Nah dari pas malamnya nggak kemana-mana lagi sih, cuma tidur, main game, tiktokan gitu, WA-an sama lihat grup sekolah gitu. Terakhir dan mau tidur itu jam 2:30 waktu itu. Kejadian pasti saya emang di rumah pertama juga saya lagi tidur ya, sempat mama ngebangunin saya, bilangnya ya Amel sama istilahnya Nung kan nyebutnya kalau Faisal itu kan Nung, kena istilahnya ya mungkin ada paribasanya gini, rumah acak-acakan gitu, terus ya, Amel diculik. Nah, sempat bilang gitu yang ke mama saya bilang pas kepuk-kepuk kaki yang bilangnya diculik gitu Pak. Gitu saya spontan bangun saya itu, lalu nggak lama kemudian langsung nyusul ke rumah TKP waktu itu. Posisinya nah di rumah TKP itu memang udah ada Pak Yosef, ada gentir warga gitu, udah ada banyak. Pas itu saya juga sempat masuk ke dalam dulu, lihat posisi rumah memang bener nggak kata Pak Yosef rumah cak-cakan. Pas gitu saya lihat ke area kamar di bagian ya mungkin bufet sampai ke lawang pantau istilah nama kitanya ya, mungkin saya sempat lihat ya acak-acakan. Setelah itu sempat juga lihat percikan darah di bagian eskalator itu, kayak ya si itu udah keluar nggak lama dari itu. Setelah itu udah keluar, Pak Yosef juga ikut keluar gitu, mungkin dia juga sempat masuk. Nah posisinya nggak jauh ya, samping lah sama saya. Setelah itu kata warga itu kalau jenazah ada di bagasi gitu. Setelah itu ya Pak Yosef juga agak ngelihat ngelengok gitu Pak gitu istilahnya gitu. Terus pastinya ya dan juga udah percaya gitu bahwa apa yang dilihat Pak Yosef itu ya Amel gitu, sama almarhum Amel sama Tuti gitu. Setelah Pak Yosef ya udah lihat seperti itu dan juga nggak mau ngelihat kan posisinya dari situ Bung. Dan juga anggapan Danu pertama udah percaya bahwa Pak Yosef udah lihat itu. Danu juga nangis ya di pinggir jalan. Setelah itu ya ada yang nyamper ke Danu itu Pak Wahyu waktu itu. Dia bilangnya gini aja ke Pak Wahyu, Amel sama ibu terus ke ayah ngantuinkan Pak di mana lu, di bagasi. Setelah itu ya udah ya tanggapan saya emang saya nggak melakukan bahwa saya ada di lokasi gitu. Emang malam itu Mas Danu kemana? Di rumah. Iya di rumah sama saya tidur sama ibu. Iya tidur sama ibu ya. Jadi ada malam itu di situ ya. Posisinya gitu dari mama dari awalnya itu juga kan sama-sama gitu, kok tahu suaranya tapi ya dan juga takut salah kan gitu. Pas itu mama bangunin sama kakak gitu, Danu tenang ya bilangnya Amel kena diculik gitu. Kan otomatis kan Danu bangun. Berarti Danu tuh tidur ya di situ Iya. pagi ya, dan ibu lihat ya Danu tidur ya. Oke. Pas tidur oke. Terus udah Danu ke sana. Iya. Danu ke sana ibu ikut nggak? Enggak. Apa yang Danu ke sana berarti nyampe jam berapa? Enggak lama sih, belum kamu tidur langsung ke sana. Iya, jam berapa tuh kira-kira? jam 7 Jam 7 lebih sedikit. lebih. Oke. Apa yang Danu lihat di sana? Ya pas Danu lihat di rumah TKP emang udah banyak ya orang gitu. Terus ada yang
selanjut gitu ya, istilahnya apa sih? Ya, selonjoran lah, istilahnya di mobil Alfa, nggak tahu berapa orang, atau 3 atau 4 orang gitu di situ tuh. Oh, pegangan gini sama Iya mobil gini, Alphard? iya gini, ada yang gini, nggak tahu Senderan. Iya, senderan. Iya. Senderannya di mana aja? di pas belakang mobil, pas kan posisinya di sini kan gitu, gitu posisinya. Itu mobil itu kalau dilihat itu kacanya kebuka sebelah sini. Iya di kiri. Kiri ya? Di kiri ya. Kiri ya? Iya. Bukan di kanan, karena kanan kan ada tembok. Iya. Ya kan? Kan mobil hadapnya begini nih. Iya. Ini kaca ini yang kebuka ya? Iya yang. Oke. Ini kebuka nggak? Kalau itu Danu nggak sempet lihat, tapi yang begitu Danu lihatnya yang di kiri pas. Kebuka ya? Iya, setengah. Kalau kamu dari depan sini, kamu kelihatan kaki nggak? Emang agak itu sih gelap mobil itu. Mobilnya gelap. Iya. Jadi kalau misalnya dari jauh, kaki ke atas nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Meskipun Ayuris dari nyetir juga pas Danu papasan gitu pakai mobil Alphard nggak kelihatan. Oh, berarti mobil Alphard itu gelap. Iya. Gelap ya. Belakangnya ini kebuka nggak bagasinya? Kalau posisi di belakang Danu nggak sempat lihat, tapi ya pas Danu posisi pas lagi ya menuju ke TKP nggak dibuka sih. Nggak dibuka ya? Dibuka, ya. Berarti cuman ini aja ya jendelanya. Nah, tapi ada beberapa orang yang nyenderan. Iya. Pagi-paginya tanggal 18-nya Danu Danu lagi tidur, posisinya ada yang teriak-teriak waktu itu pakai motor. Terus sama-sama juga waktu itu kayak Pak Yosep kata teh. Terus juga pura-pura tidur lagi waktu itu pas mamah nyamperin Danu. Nah sampai gitu-gitu Danu itu sana rumah cak-cakan Amel diculik. Nah di situ Danu bener-bener kaget gitu kan pastinya, nggak sempet cuci muka dulu, nggak sempet ya ikat gigi lah atau apa-apa gitu, langsung aja bawain motor langsung ke sana gitu. Itu dikasih tahu sama Si mama. Oh, si mama Danu. Mama Danu. Iya. Suruh kesananya sama siapa? Sama Ya. Pak Yosep. Kalau Pak Yosep posisinya ke rumah juga udah pakai jaket gitu, yang itunya, yang pas ke rumah itu pakai jaket bilangnya gitu. Posisinya ke arah Kulon, posisinya ke arah Kulon itu posisinya. Terus Danu pas mau bilang gitu, Pak Yosep udah kabur gitu, udah cepat gitu ya. Terus setelah Danu nyusul waktu itu, tapi Danu ada di rumah TKP sama ayah Pak Yosep gitu. Maksudnya udah ada berapa warga gitu waktu itu. Sempat ada yang nyender gitu di mobil Alphard lah. Pas Danu posisi parkir itu kan di teras, langsung Danu sempat masuk waktu itu. Sempat masuk juga kan, ingat kata mama Amel kan itu waktu itu diculik. Nah rumah cacakan, posisinya yang Danu tangkap itu emang itu sih. Posisinya udah Pak Yosep kabur dari rumah Danu langsung ke sana gitu. Oh iya. Terus jadi disuruh ke sana ya? Iya disuruh ke sana. Disuruh ke sana, tadi dijelaskan sama siapa disuruh ke sana? Diminta sama apa? Bukan sama si mama. Oh, sama si mama. Lihat cek, misalnya kan Amel diculik itu waktu itu. Oh iya. Terus posisinya dari rumah pakai jaket waktu itu, pas dari rumah TKP nggak pakai jaket. Posisinya itu yang aneh. Iya. Gitu. Pas waktu itu pakai jaket. Dalam hal ini Pak Yosep. Iya, ke rumah lu kan emang pakai jaket. Iya. Pas di rumah TKP nggak pakai jaket. Oh, tidak, pas di TKP tidak pakai jaket ya. Iya. Danu di rumah lagi tidur, Pak Yosep bilang ke rumah, posisinya ya Danu juga lagi tidur. Yang tahu pertama itu si mama bilangnya, nah ya nao gitu kan, mungkin dan juga pas yang Danu tahu mah kebawa Danu, nah rumah acak-acakan dan Amel diculik gitu, spontan dan juga langsung bangun dari itu. Terus nggak lama kemudian Pak Yosep ninggalin rumah pas itu dan juga langsung menuju ke rumah TKP, waktu ke rumah almarhum. Setelah itu dan juga lihat Pak Yosep ada di rumah dan udah ada banyak warga tuh. Terus Danu masuk ke dalam, ya sempat lihat ya kamar acak-acakan, berantakan istilahnya gitu. Dari situ Danu sempat keluar, kemungkinan Pak Yosep juga sempat masuk waktu itu gitu. Tapi kan Danu lihatnya emang barang-barang yang ada di situ di kamar Amel, sempat Pak Yosep juga masuk sih. Danu keluar, Pak Yosep keluar, mungkin terus
dan keluarga jaraknya nggak terlalu jauh, samping-samping sama Pak Yosep. Bilang kata warga itu ya jenazah ada di bagasi gitu. Terus Pak Yosep agak ya istilahnya lihat gitu, istilahnya ngangguk gitu sedikit dan nangis, dan juga anggap aja dan juga udah percaya gitu bahwa Pak Yosep udah lihat gitu posisinya dari setelah itu, dan juga nangis ke tepi pinggir jalan gitu. Nah setelah itu ada yang nyamperin, dan juga Pak Wahyu juga udah sempet bilang ke kepala sekolah itu ya almarhum Amel sama ibu yang udah terus ayah gitu kan. Ya kalau berhitung rokok dan juga sempat gitu kesana gitu. Enggak, ya istilahnya Sabtu pernah kesana gitu. Ya istilahnya mau itu istilahnya mau apa? Mau sorenya gitu, mau ke SMK, mau ngendong macam gitu sihnya. Sempat ngerokok. Sebelum kejadian gitu ya. Kalau minggunya juga setelah minggu dari pulang dari SMK juga pagi ya sempat dulu sih ngerokok gitu. Di rumah. Di depan ya. Nggak tahu jamnya makan posisinya Sabtu atau Minggu, dari posisi yang Minggu mah pagi jadi jam 8 lah, setengah 9 lah gitu. Jadi, yang Danu tahu gitu maksudnya. Dan juga kalau puntung rokok simpan di apa sih namanya, di asbak atau kalau nggak di depan gitu. Kalau posisi capek paling di depan gitu rokoknya gitu sih. Nah, kalau posisi gigit dan ini dan juga kurang ngerti gitu maksudnya kan, ya dan juga nah yang namanya juga lagu Danu lagi melamun kan otomatis kaget gitu waktu itu. Itu sih yang Danu ya melamun dari pas ada sosok anjing itu di depan langsung ngegerau jadi istilahnya ke tangan gitu. Kalau posisi yang di TKP itu lagi ngelamun gitu, benar-benar lagi ngelamun itu nggak sadar gitu. Anjing itu pas mulai mengendus, nah langsung kena tangan gitu waktu itu, kena tangan Danu gitu. Ngigit langsung. Iya, sampai mau 2 kali gitu sih. Yang kedua kalinya masih ditahan gitu sama polisi. Yang pertama cerita itu tanggal ya 19 malamnya gitu kan. Dan juga kan disuruh sama untuk itu beli lampu kan waktu itu. Ya, terus setelah mau ikut lampu juga, si kabel itu nggak ada, nggak nyambung gitu. Jadi kok kayak pakai slide gitu. Harus main dulu di belakang di rumah. Pas slide kan hujan tuh, kayak jalan gitu sama. Lalu juga ke pinggir sama polisi juga waktu itu. Terus juga ngerokok. Terus pas ngerokok itu pihak polisi pegang kunci gitu kan, kunci yang dari kunci dari depan nggak bisa, kata itu harus di dalam rumah. Terus di dalam udah bisa, pindah ke jalan belakang gitu. Sudah lihat polisi udah masuk ke dalam langsung ngerokok itu. Langsung juga udah beres, Buang di situ. buang di samping. Dan nggak kepikiran bahkan itu yang akan jadi barang bukti gitu ya. Nggak bakal begitu. Dan pada saat itu juga itu kok bisa apa namanya? Jadi Kalau tangan tadi no mobil gimana itu? disuruh sama polisi. Nah, ketika polisi nyuruh ke Kang Danu gimana bisa disuruh? Ya sama pihak ikut, udah juga tadinya nggak mau ikut, jadi saya ikut aja gitu. Nurut Nurut, ikut iya. itu. Dan posisinya sama tim polisi juga sih, sama yang satunya ya supir polisi gitu. Jadi yang pakai topi itu. Tapi pada saat itu kan polisi menggunakan ini ya, sarung tangan Iya. ya. Cuma Danu Tidak. Asep. Tim polisi sih. Juga dari di SMK sih pagi-pagi itu. Atau pagi atau siang sih disuruh ke sini dari kamar mandi. tapi sempat keberesin nggak? Sempat. Di rumah sempat. Oh, beresin di kamar di TKP. Oh, mohon maaf bisa diceritakan.
waktu bersihin itu ada pendampingan dari pihak kepolisian? Ada. Ya. Terus yang ditahu di situ bak mandi itu memang penuh dengan darah atau biasa? Atau Air sih. Air biasa. Kalau di pinggir itu kalau ke rak itu rak kiri gitu itu darah. Oh masih ada. Tapi udah dibersihin ya? Belum. Oh belum. Nggak boleh bersihin. Terus kok bersihin bak mandi kenapa? Kan disuruh waktu itu. Jadi kan saya nggak mau nih. Nggak ada lagi tentang bersihan ini. Aku siapa ya? Perlu ke airnya begitu. Suruh dikuras. Iya dikuras. Oh dikuras betul. Terus mau aja ya. Jadi suruh polisi. Kasar dan rumah jadi jika polisi juga halin dia gitu nggak mau ngaruh airnya gitu. Oh Jadi, dari pihak polisi pun juga nggak berani pada gitu ya, nggak Ya. mau, jadi malah nyuruh ke Kang Danu ya. Yang ada memang kebetulan Kang Danu aja, yang ada warga lain. ada teman-teman juga. Oh